वही फिर क्वेरी एकदम, is it a suicide? Is it a murder? And the answer is not simple, it's quite complex. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah mini seri dokumenter dari Netflix yang terbaru yang berjudul House of Secrets: The Burari Death. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya dua teman kongko BB69, yakni yang pertama adalah Mas Aska. Apa kabar Mas Aska? Halo, pakai geleng-geleng. Halo semuanya. Pembukanya udah berbeda nih ya. Biar rada chill aja. Oke. Nah, yang kedua ada Mas Bram. Apa kabar nih Mas Bram? Halo Mas Setiawan, Mas Aska. Saya tadi niatnya pakai aksen India, tapi ternyata nggak bisa. Sebaiknya jangan, kalau nggak bisa. Tadi Mas Aska kan udah geleng-geleng soalnya. Kalau saya geleng-geleng karena habis nontonnya sih, bukan karena kenapa nih. Aduh, benar-benar geleng-geleng deh nih. Nah, ini dokumenter ini sendiri kan mengenai tentang misteri kematian daripada 11 anggota keluarga yang meninggal secara misterius di dalam satu rumah atau dalam satu waktu tuh. Dan kalau saya pribadi ini belum tahu, atau waktu itu saya belum pernah tahu bahwa ada kasus ini sampai istilahnya saya menonton film ini. Jadi saya menonton film ini benar-benar pure, saya tidak mencari tahu dulu, dalam arti secara detail saya hanya membaca premisnya aja, habis itu saya tonton. Nah, kalau kalian gimana kalian? Apakah sebelumnya itu udah pernah tahu kasus ini apa belum, Mas Aska? Dari aku sih sebelumnya ya berita dari 2018 ya di India ya. Mungkin itu rame di berita nasional India, tapi belum sampai berita internasional gitu. Nggak tahu, Mas Bram sebagai news reporter mungkin tahu atau gimana, nanti bisa ditanyakan. Tapi ya ini pertama kali kita bahas Netflix bukan dari segi film fiktif atau apa ya, kita dokumenter yang based on true story gitu. Dan ini kayak reportase aja kan, dirangkum gitu. Ya sebelum nonton hype-nya udah 2 mingguan, 3 mingguan ya. Tapi baru nonton di Netflix itu baru dalam 3 hari terakhir ini. Karena sebelumnya pengen riset dulu, pengen baca berita aktualnya dulu. Sempat nekat mau cari video aslinya, bahkan sampai ke YouTube-nya Nasi Judge yang ngebahas tentang ini juga, tentang Burari Death. Jadi ngomongin faktanya dulu, ngumpulin faktanya dulu gimana, baru kita tahu. Biasanya kalau Netflix selalu ada agenda macam-macam yang mungkin akan berpihakan atau gimana, makanya pengen yang netral-netral dulu aja. Dan setelah nonton dokumenter 3 episode limited series, lumayan ngilu ya. Apalagi episode pertama itu yang benar-benar faktual, gimana saksi mata menemukan dan kawan-kawan itu benar-benar ngerasa creepy-nya dapat. Dan ini bukan sebuah fiksi gitu. Ini sungguh terjadi dan hal yang miris lah terjadi di India. Gitu. Bahkan dibilang apa, ini di dalam film pun nggak ada se-creepy ini dari kata saksi matanya, kata polisinya ya. Dalam arti. Oh, jadi Mas Aska ini justru sebelum nonton ini membekali dulu dengan mencari tahu apa yang terjadi ya. Oke. Iya. Karena takut untuk overhype atau terlalu nge-driving ke yang macam-macam. Jadi karena ini fakta, makanya perlu tahu dulu lah bagaimana seluk-beluknya dulu dan kawan-kawan gitu. Okay. Nah, kalau Mas Bram gimana Mas Bram? Sebelumnya sudah tahu mengenai kasus ini atau istilahnya baru tahu juga nih setelah menonton? Sama sekali nggak tahu Mas. Jadi 2018 ya, saya belum apa udah merinding duluan ceritanya. Tapi taunya sih sebetulnya karena biasa kita kan suka ini ya, suka lihat teman-teman review dan segala macam dan lagi rame gitu loh. Saya tidak mencoba untuk mencari tahu apa kasusnya, dan di awal sudah dapat info bahwa ini adalah kasus kematian 11 orang. Apakah itu menjadi pembunuhan massal atau kasus bunuh diri massal gitu kan. Terus kemudian sepanjang nonton itu rasanya pacing-nya lambat sekali, apalagi episode 1 gitu loh. Pertanyaan saya yang sering melihat atau mungkin
sering tahu kasus kriminal pembunuhan kan pasti adalah visum, hasil visum. Itu yang menjadi pertanyaan saya selalu di episode pertama, karena episode pertama itu kan kalau saya bilang itu kumpulan dari semua asumsi yang ada gitu loh. Asumsi versi A, B, C dikumpulin jadi satu. Jadi kita bertanya-tanya ini mana yang bisa jadi pegangan, mana yang ini dan segala macam. Jadi menurut saya ini keren sih ya. Biasanya dokumenter itu kan dibikin dalam satu paket, ini kemudian dibagi dalam 3 episode, it means 3 fase. Menurut saya keren secara pembagian, artinya bridging-nya itu bertahap gitu loh. Jadi kita nggak ujuk-ujuk di awal tuh dapat sesuatu yang berat, tapi kita pelan-pelan memang dibawa untuk menikmati, walaupun kemudian rasanya menit demi menit itu berjalan lambat, berjalan di hati tuh nyes gitu. Karena dan ini sih karena saya tidak membekali apapun soal kasus ini di awal sebelum nonton, jadi saya tidak berekspektasi, ya saya menikmati untuk menebak ini adalah pembunuhan atau bunuh diri. Bahkan saya sempat berpikir dengan banyak kasus di Indonesia, misalkan, oh mungkin ini pembunuhan tapi endingnya pembunuhnya juga ikut bunuh diri misalkan. Tapi kan ternyata endingnya enggak. Kayak gitu. Gitu sih, Mas. Nah, ini saya setuju nih sama Mas Bram nih. Ini memang kita bisa bilang ini cukup pintar nih, di mana dokumenter ini istilahnya dibuat atau istilahnya disetting. Karena di episode pertama ini benar-benar menggambarkan masyarakat, bahkan kita nih akan menebak-nebak nih. Pada masa itu kan menebak-nebak apakah benar bunuh diri, apakah benar ada kultus yang ada pipa segala macam itu, yang 11 pipa. Apakah sampai jendela dihitungin tuh ada 11, sampai kisi-kisi gitu kan, dibilang ada 11. Dan itu episode pertama itu menggambarkan hiruk pikuk daripada masyarakat pada saat itu tuh, di mana punya istilah teori-teori tersendiri. Bahkan dari situ pun kita melihat di mana istilahnya media-media, ya ini sih ngenes sih, lucu tapi ngenes dalam arti mengeksploitasinya itu sebagai santapan atau menaikkan rating, baik itu sebagai istilah, wah ini nama apa, panggil paranormal istilahnya seperti itu kan ya itu ternyata di mana-mana ada, dalam arti terus sampai polisi pun dia ngomong, ya kita udah tahu nih pasti kita akan disalahin nih, pasti masyarakat banyak yang istilahnya nggak terima hasil daripada pernyataan kita bahwa ini adalah bunuh diri. Mereka pasti akan bilang kita menutupi, kita ini pemalas segala macam sih. Dan itu menurut saya sih tergambarkan dengan jelas itu di episode pertama, hiruk pikuknya itu. Nah, pas pertama kali Mas Bram menonton nih episode pertama nih, Mas Bram memperkirakan apa yang terjadi sebenarnya sih? Perkiraan saya tidak tahu bahkan siapa yang membunuh ya pada saat itu. Siapa dalangnya. Kita kan tidak mengatakan ini adalah sebuah pembunuhan ya. Ketika kita sudah tahu di ending. Saya tidak tahu siapa yang menjadi dalang, tapi perkiraan terbesar saya adalah ada satu orang yang mencoba membunuh semua orang, di setting ini menjadi bunuh diri, dan dia ikut bunuh diri. Karena banyak kasus di Indonesia yang saya tahu, kemudian biasanya kalau lagi emosi, dia tidak sengaja membunuh anggota keluarga, terus kemudian setelah meninggal anggota keluarga yang dibunuh, dia akan menyesal dan ikut bunuh diri. Biasanya seperti itu. Tebakan saya mengarah ke sana, tapi pelan-pelan kan ini kita diarahkan untuk mengarah pada satu teori yang endingnya memang itu yang terjadi gitu loh. Walaupun kemudian kayak Mas Tiawan tadi bilang, cocok logi, jumlah pipa lah, bahkan si anak kontraktor yang datang ke sana pakai baju merah dianggap sebagai guru spiritual gitu katanya. Dukun. Wah, itu kan kacau sih. Tapi nanti saya akan cerita itu dari perspektif jurnalisme yang saya juga ikut menertawakan gitu loh, apa yang terjadi dalam berita-berita yang disajikan. Saya tidak mengetahui langsung sebetulnya bagaimana media di sana mengolah isu ini, tetapi yang saya lihat adalah yang digambarkan dari si dokumenter ini sih, Mas. Gitu. Dan cukup mengejutkan sih ketika tahu, oh ternyata
ada unsur magis ya, walaupun endingnya adalah mental health gitu loh. Ada unsur magis di episode kedua, oh ternyata arahnya ke sini, terus ada penggambaran suara almarhum bapak ya gitu-gitu. Itu keren sih. Ini banyak bumbunya, tapi kita poinnya dapat. Nah, Mas Aska, kan karena Mas Aska udah membaca dulu kan pasti kan udah tahu lah istilahnya dari awal nih siapa dalangnya segala macam. Kalau saya pribadi sih tetap meraba-raba nih. Sebenarnya kemungkinan besar sama kayak Mas Bram bilang ini murder suicide sih, dalam arti habis ngebunuh, habis itu bunuh diri. Kita anggap gitu. Kalau saya dugaan saya seperti itu. Cepin, saya pengen tahu sebenarnya kok masa sih 11 orang bisa mati istilahnya, maksudnya itu logikanya dari mana, nggak masuk logika, dan istilahnya nggak ada rapi semuanya, nggak ada perlawanan sama sekali, itu kayak agak-agak di otak saya nggak masuk gitu, sampai sekarang pun masih nggak masuk sih. Nah kalau dari Mas Aska itu, kalau melihat dari episode pertama aja nih, dalam arti di mana hiruk pikuk itu sampai polisi disalahin itu segala macam, itu gimana Mas Aska? Dilihat dari banyak sudut pandang ya. Dari jurnalis ada, dari macam-macam, dan di Netflix ini kan episodenya banyak pendekatan dari unsur forensik, dari unsur keagamaan, dari unsur logika dan crime itu sendiri gitu. Tapi kalau misalkan aku sebagai warga, misalkan dari sudut pandang warga lokal lah, orang awam yang melihat situasinya kan hiruk pikuknya dengan kepadatan manusia India itu banyak banget gitu kan. Lihat dari satu gang itu manusianya berjibun gitu. Daripada kita tanya siapa pelakunya, lebih ke kenapa atau apa yang terjadi gitu dari satu rumah ini. Mereka di luar itu mereka terlihat baik-baik aja. Ternyata mereka punya sebuah kultusan, ada seremoni tertentu yang nanti akan ter-reveal di episode selanjutnya. Tapi mereka tuh rapi banget itu, menutup segalanya dari tetangga sekitarnya. Padahal kita tahu warga India dan di kompleks di Burari itu kan sangat padat sekali gitu loh, ya sangat-sangat rapat lah gitu. Ibaratnya tetangga pun bisa masuk ke rumah orang lain gitu dengan dianggap sebagai keluarga sendiri. Itu kan benar-benar gimana bisa mereka sangat menutup itu, dan hanya 11 orang yang tahu kultusan itu, gimana ritual itu terjadi. Itu yang benar-benar banyakkan kenapa sih, bukan siapa. Walaupun kita nanti tahu siapa ini pelakunya, tapi kan nggak ada barang bukti, nggak ada saksi kunci, nggak ada yang bisa ditentukan nih. Ini kan hanya asumsi. Walaupun kita bisa mendapatkan solusi dari 3 episode itu, tapi kita nggak tahu siapa atau gimana gitu. Hanya karena nggak ada barang bukti sama sekali, biarkan jadi misteri aja kan. Itu yang jadi sangat-sangat mengerikan lah. Dari 11 orangnya sangat misterius sekali gitu. Betul. Nah, sampai nggak bisa ngomong, udah berkata-kata. Aduh. Ini auranya udah berbeda nih pembicara kita kali ini ya. Karena benar sih. Ini benar. Hari apa ini teman-teman? Ini hari Kamis malam Jumat teman-teman. Saya nggak sadar. Dan belum sekarang sekali malam ini. Saya nggak sadar hari ini malam Jumat. Iya benar juga, malam ini malam Jumat ya. Aduh, cocok logi. Tapi ya malam Minggu paling mengerikan sih sebenarnya. Malam Minggu ya. Oke, lanjut. Nanti itu curcol itu. Lebih chill aja. Tapi benar sih, ada beberapa reviewer atau istilahnya di internet itu bilang ya, kalau untuk menonton film ini ya memang istilahnya ya hati-hati, harus sehat secara istilahnya jasmani dan spiritual, jangan sampai istilahnya kebawa perasaan segala macam. Oke, kita kembali ke Mas Bram. Sempat ngomong sedikit mengenai dari sudut pandang jurnalis nih, melihat bagaimana para jurnalis itu menanggapi atau merespon terhadap kasus pembunuhan ini, dan diolah menjadi berbagai macam cara. Nah, kalau menurut Mas Bram gimana nih sudut pandangnya melihat seperti itu? Oke, nah sebenarnya pertama saya ingin masuk dari sisi
mungkin setiap negara cara media untuk mengolah sesuatu juga akan berbeda gitu ya. Dan mungkin agak miris juga melihat bagaimana mereka mengolah sebuah berita dan menggunakan berbagai asumsi dan prasangka untuk dijadikan jalan masuk atau biasa mungkin cocok logi gitu loh. Karena kalau di kita itu hal yang tabu untuk dilakukan, bahkan tidak boleh. Misalkan menggunakan faktor mistis atau klinis itu pasti tidak akan mungkin. Apalagi kemudian menggunakan asumsi misalkan jumlah pipa ada 11, jumlah yang bengkok, saya lupa ada 4 atau 6, disamakan dengan jumlah perempuan yang ada di situ, terus kemudian mereka seakan-akan itu tempat arwah keluar dan segala macam. Kalau di kita, saya bersyukurnya di Indonesia itu masih menjadi apa ya, sebetulnya masih menjadi hal yang tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh misalkan gini, saya ingat dulu kasus perceraiannya Ahok Basuki Cahayapurnama, itu di berita kita tidak boleh mengabarkan selama belum ada kasus hukumnya. Karena ketika hal itu belum masuk dalam ranah hukum, artinya itu masih ranah private yang seharusnya tidak bersentuhan dengan kepentingan publik satu. Kemudian itu kesannya akan lebih dekat ke hal yang sensasional. Gitu. Entertainment jadinya. Betul. Karena di Indonesia itu kan kita agak nyaru ya sebetulnya. Untuk awam, untuk masyarakat luas, mana berita, mana kemudian infotainment gitu loh, karena cara bekerjanya berbeda, pendekatannya berbeda, rules dan tools-nya juga berbeda gitu loh. Jadi even mencari yang sama-sama mencari berita, tapi kita punya kaidah-kaidah yang sepertinya memang tidak sama. Saya tidak bilang berbeda secara letterlock gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya lihat di film ini masih cukup kental gitu loh. Bagaimana kemudian guru spiritual lah tadi, terus kemudian bagaimana keluarganya. Kan seingat saya yang tinggal di rumah itu 11, 3 adalah anak kan. Betul. Anak nomor 2, anak nomor 4, dan nomor 5. Yang nomor 1 dan 3 hidup di luar dan segala macam. Itu menurut saya cukup nggak fair sih ketika langsung menjudge bahwa ini bunuh diri, makanya keluarga kan kita lihat di episode 1 apa 2 saya lupa. Marah. Itu dia cukup menentang. Tidak percaya bahwa keluarganya bunuh diri rame-rame. Apa dasarnya misalkan, apalagi kehidupan mereka katanya sedang naik secara ekonomi, status sosial lagi bagus. Ada yang baru saja tunangan gitu loh, apa dasarnya dan segala macam. Kalau di kita untuk berita ya, sekali lagi pendekatan berita itu jelas tidak bisa sih seperti itu. Mungkin akan terasa kaku di kita, artinya memang kita sangat menunggu bagaimana rilis resmi gitu loh. Karena spekulasi jelas banyak banget hari ini kan, apalagi dengan sosial media gitu. Nah, ini kan kalau dilihat di sini, saya nggak tahu aslinya di sana ya, tapi yang digambarkan dalam dokumenter ini rasanya segala spekulasi sangat mudah dikeluarkan. Bukan lagi ranahnya untuk mengklarifikasi atau mencari jawaban ke pihak terkait, misalkan keluarga gitu, tapi rasanya ini sudah judgement bagaimana orang yang baju merah tadi dianggap sebagai dukun, dianggap sebagai guru spiritual. Ya itu sih sebetulnya bumbu yang cukup apa ya, cukup menyesatkan dan membuat mungkin kasus ini menjadi super besar dan bombastis sekali ya. Sebenarnya kalau mau dibilang di Indonesia pun sebetulnya kasus yang rasanya tidak masuk akal mungkin ada, tapi saya tidak mungkin cerita di sini. Tapi artinya ya gitu, cara jurnalis dan media berita itu mengolah adalah ya memang mau tidak mau harus menunggu rilis resmi, mau tidak mau harus tetap mengkonfirmasi kayak gitu sih. Jadi bukan asas praduga dari jauh nangkep, oh nih baju merah nih, oh ini anak dukun nih, ini dukun nih, ini yang membuat istilahnya seluruh keluarga bunuh diri segala macam itu kan. Jadi kan ya tadi itu sempat terganggu juga tuh kehidupan mereka tuh ya, dalam waktu dijudge seperti itu ya. Iya, ada yang sampai dia katanya diperiksa polisi anaknya nggak makan 3 hari segala macam. Itu benar-benar wow, benar-benar maksudnya akibat daripada istilahnya Gisyarin ditangkap kamera kayak gitu pun istilahnya jadi ya seribet itu.
Nah, Mas Aska, kalau Mas Aska melihat dari istilahnya keseluruhan nih dari dokumenter ini nih, sebenarnya kalau dari Mas Aska itu yang menjadi permasalahan apa sih nih? Nah, nanti kok bisa terjadi kejadian ini? Kenapa terjadi kejadian ini? Karena kalau diruntut sampai episode ketiga, kita mungkin bisa menarik kesimpulan sih. Lebih ke masalah sosial isunya si, sebut saja namanya Lalit ya. Satu orang inilah yang mungkin otak, atau karena dia patriarki banget, dia dominan di keluarganya, dan ketika dia punya mental health issue yang lumayan kuat gitu, kemudian dia juga antisosial ke warga sekitar, dan dia dominan di keluarganya, sehingga keluarganya itu terpengaruh. Entah ini halusinasi dari mendiang ayahnya atau apa, itu kan masih batas konspirasi ya. Tapi dari situ keluarganya tiba-tiba percaya aja gitu. Karena mungkin ayahnya sosok orang yang hebat dalam keluarga, kemudian meninggal, dan si Lalit ini sebagai anak bungsu, dia ngerasa, oke, aku harus punya power seperti ayah, dan gimana caranya mereka patuh gitu. Apakah dia menjelma menjadi ayah supaya semuanya patuh gitu. Itu kan dalam segi sosial, mungkin yang dipikirin Lalit adalah pengen mendominasi keluarga, pengen mengontrol semuanya, dan dia punya masalah kesehatan mental health itu tadi, dan dia pengen mati sebenarnya mungkin gitu, tapi dia nggak mau mati sendirian. Yang mungkin asumsinya seperti itu. Terus akhirnya kenapa keluarganya dituntun atau gimana, ada banyak masalah isu dia kecelakaan kerja, kemudian sakit kepala, itu kan masih asumsi juga. Dari situ dia kayak mengontrol semuanya, dan yang bikin heran sebenarnya bukan Lalitnya, tapi kenapa 10 orangnya ini percaya gitu loh. Berarti dari Lalitnya yang powerful itu ada sosok ayah yang sebenarnya dulu sangat dominan sekali di keluarga gitu. Itu yang lumayan jadi masalah juga, patriarki dan kawan-kawan sih. Dan gimana masalah si ayah ini gitu. Kenapa bisa semuanya ikut, padahal hal-hal nggak logis itu bisa terjadi. Dan banyak yang bilang kalau kasus bunuh dirinya ini hanya kecelakaan kan. Mungkin mereka hanya ritual menggantungkan diri. Dengan hal-hal kecil mungkin itu biasa terjadi tiap malam mungkin. Tapi pada malam itu mungkin Lalit punya niat berbeda untuk udahlah kita bunuh semua gitu, atau dia tarik atau apa, itu hanya teori-teori gila di luar dari Netflix itu ya, kenapa bisa terjadi. Itu yang bikin kesel, 10 orang ini kenapa bisa patuh dan percaya gitu. Antara sosial isunya mereka lemah, pendidikannya, nggak bisa bilang pendidikannya lemah ya, mereka juga well educated juga ya. Tapi dari segi sosok kepala keluarga ini kenapa jadi didewakan sekali gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan deh. Dan itu kan berjalan selama 11 tahun ya, dalam arti ya. Setelah sang kakek meninggal, terus habis itu si Lalit menjelma, istilahnya bukan menjelma sih, dalam arti sang kakek itu atau sang ayahnya daripada si Lalit itu, kepala keluarga yang sudah meninggal itu berkunjung kan selama 11 tahun. Itu 11 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh, dalam arti. Dan dalam 11 tahun itu 10 anggota keluarganya, dalam arti ya patuh-patuh dan percaya-percaya sih. Itu sih yang kata Mas Aska, saya setuju sih, itu yang membuat saya bingung. Nah, kalau Mas Bram ada pendapat lain nggak, Mas Bram? Ini sih, kalau saya sebetulnya saya pengen mengembalikan ini pada budaya mereka. Artinya gini, ya sama seperti kalau kita ingat, kita pernah bahas Kenshin, bagaimana budaya Jepang gitu kan. Ini kan kemudian kita tarik lagi bagaimana kemudian saya mencontohkan pada saat itu saya ngobrol dengan teman, ketika seorang bapak meninggal dan ibunya masih ada, biasanya mau tidak mau yang menjadi nahkoda adalah ibunya. Paling tidak misalkan seorang bapak meninggal, maka yang menentukan arah keluarga ini mau kemana adalah
ibunya, walaupun misalkan kita selalu bilang anak-anak tertua itu pengganti ayah, pengganti bapak gitu kan. Tapi kan sebenarnya yang tetap mengambil keputusan di akhir adalah seorang ibu, karena kita menghormati siapa yang paling tua. Betul. Dan ketika sang ibu tidak ada, budaya di Indonesia juga menempatkan anak tertua biasanya, atau yang paling paling tegas lah kalau orang Jawa bilang, bisa anak keduanya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Lalit yang dijadikan gitu? Kalau saya tidak salah tangkap, kemudian di episode pertama atau kedua disebutkan mereka seakan-akan membuat satu pemilihan, bukan artinya ada kandidat ya, tapi mereka menentukan begitu dengan berdiskusi siapa yang akan menggantikan posisi ayah gitu loh. Sedangkan kalau kita di Indonesia kan secara tidak langsung kita sudah tahu misalkan, ibunya, kalau misalkan ibu masih, si kakak misalkan ketika dua-duanya nggak ada. Nah ini kan sebenarnya pendekatan budaya yang cukup berbeda ya, kita dan mereka gitu loh. Dan kemudian terlepas dari Lalit mendapatkan mental issue, tapi menurut saya ketika tadi Mas Aska menanyakan soal mengapa 10 keluarga lain ikut, kan dijelaskan juga di situ ternyata mereka karena mengikuti petuah dari sang kakek, quote unquote gitu kan, itu ternyata ekonominya naik, ternyata yang kata yang buka satu toko jadi 2 toko gitu kan. Bisa sekolah, jadi menurut kuliah. saya ya bisa sekolah, bisa kuliah. Mungkin kalau kita relevans atau kita tarik garisnya, mungkin itu sama dengan kita di Indonesia yang agak percaya dengan hal-hal seperti itu kali ya, gitu loh kan. Kita mungkin yang rasional akan melihat mereka aneh, tapi mungkin mereka punya alasan sendiri kenapa kita tidak tahu seberapa desperate-nya keluarga itu ketika kehilangan si bapaknya itu kan di tahun 2006. Jadi menurut saya masih cukup masuk akal sih. Cuman mungkin yang menjadi PR adalah apakah si Tina sebagai istri Lalit itu tidak menyadari ada something wrong di suaminya sejak kejadian itu atau sepanjang 11 tahun itu sih yang Istrinya itu kalau nggak salah sosiolog ya, kalau nggak salah ya, lulusan yang S2 itu si Tina ya, si istrinya kalau nggak salah. Istrinya ya? Betul. Kan maksudnya kan persepsi daripada orang-orang kan ini emang sengaja nih supaya dia merasa aman nih, dia akan menantu segala macam. Tapi di luar dari itu kita ingin maksudnya yang kita lihat ataupun yang kita baca-baca ini kan diceritakan bahwa si Lalit itu kan udah kecelakaan motor, terus habis itu dari kecelakaan motor itu ya kadang-kadang suka tertidur di saat pembicaraan, terus habis itu waktu itu kejadian lagi. Nah, di saat dia ingin dibunuh ya, yang misalnya yang di gudang itu kebakar. Nah, itu kan menimbulkan istilahnya trauma psikis di mana ya akhirnya dia itu tidak bisa bicara tuh, dan habis itu dia kan menjadi orang yang pendiam yang menarik diri ya. Bahkan sempat dibilang itu disuruh suruh konsultasi, ternyata tidak tuh. Itu kalau dari cerita yang saya lihat ataupun yang saya nonton ataupun yang saya baca itu seperti itu sih. Dan itu memang kadang-kadang itu ya akhirnya itu orang-orang seringkali itu tidak menganggap serius mengenai mental health ya, dan yang mana akhirnya itu bisa berujung itu nanti pas puncak itu mungkin puncaknya itu pas sang ayah itu meninggal, dan akhirnya itu ya nggak tahu apakah itu tadi itu kata Mas Aska, apakah itu dia dengan sengaja berpura-pura dia kerasukan atau mendengar suara ayahnya, atau dia memang karena itu mentalnya udah breakdown, akhirnya itu dia punya halusinasi auditorik, dalam arti dia merasa mendengar. Jadi istilahnya kita masih nggak tahu nih apakah si Lalit itu melakukan segala sesuatu itu dengan sadar atau tidak sadar dalam arti karena gangguan mental health-nya itu, seperti itu sih. Tapi saya masih agak geleng-geleng nih selama 11 tahun ini nih. Keluarganya ini ya tadi itu nurut tuh, mungkin karena patriarki segala macam. Ini mengatasnamakan dari sang ayah, mengatasnamakan ini, seperti itu kali Mas Aska ya. Ya mungkin kalau ditarik secara rasional ya, karena nggak begitu, kurang suka percaya dengan hal yang mistis atau macam-macam. Tapi kalau ditarik secara rasional tentang mental health dan kawan-kawan, mungkin ketika sebelum ayah meninggal, si Lalit ini adalah tulang punggung keluarga mungkin. Dan
meski dia bungsu, mungkin sering terjadi di Indonesia juga ya, ketika entah siapa anak pertama, anak kedua, tapi ketika anak bungsu yang paling menghasilkan dan jadi tulang punggung keluarga, mungkin banyak yang berpihak gitu. Akhirnya banyak yang manut atau patuh lah sama si Lalit ini. Tapi ketika mereka patuh dan Lalit ternyata jatuh juga, dan pabrik tripleknya juga diserang sama massa gitu, dia kayak ada breakdown mental juga kan. Dan ketika itu mungkin dia menghilangkan suara, entah ini secara medis atau apa, di episode 3 sempat dibahas, kayaknya nggak ada hubungan sama vaskular atau suara gitu, ketika ada benturan di kepala gitu. Itu kemungkinan kurang ada post-trauma. relevansi. Post trauma aja. Jadi orang yang mengalami trauma post-trauma. besar. Ya, jadi lebih ke jiwa kan, bukan secara medis gitu. Dan ketika itu mungkin dia ada investasi untuk membentuk dirinya sebagai seorang ayah. Gimana caranya? Kalau ambil dari sudut pandangnya Lalit ya, gimana caranya aku tetap mendominasi keluarga padahal aku tulang punggung yang udah bangkrut nih. Gimana mereka tetap percaya? Mungkin dia berpikiran untuk gimana kalau aku cosplay lah minimal, atau menjelma jadi sosok ayah gitu. Gimana kalau aku menjadi sosok ayah, dan mungkin mereka semua akan patuh. Dan dari 11 tahun investasi mereka disuruh menulis diary, dan mungkin dengan laga-laganya Lalit untuk bersuara atau kayak aku ini ayah kalian, dan memanggil nama ibunya pun nama orangnya aja gitu kan. Itu kayak kalau secara rasional ya, entah nanti gimana sisinya, tapi kayak hanya cosplay gitu, dia hanya berperan, berusaha untuk menjelma, padahal dia tuh hanya tertekan aja, tapi tertekannya dia nggak mau cerita, tapi dia tetap ingin mendominasi keluarga itu. Dan selama 11 tahun ini rasanya dia cukup efektif untuk mengontrol gitu. Bahkan anggota keluarganya suruh menulis diary, itu pun dengan bahasanya instruktif kan, lebih ke instruksi, bukan kayak curhatan seorang anak atau sudut pandang dari perempuan atau apa gitu, tapi itu suruhan Lalit gitu. Dikte. Jadi dia kayak ya menciptakan hal-hal yang kamu harus ini, kalau kamu nggak gini kamu akan dihukum. Jadi semuanya kayak serba diatur, dan Lalit ini jangan kayak playing God juga kan, jadi seolah udahlah kalau kalian nggak ikut kalian masuk neraka, kalian harus ikut dan kita akan menuju surga bersama-sama, kesannya gitu. Dan di malam itulah terjadi ketika konflik ini, ayo kita ke surga bareng-bareng. Makanya dia diikat, dan ikatnya ini lumayan kencang kan untuk member-member keluarga lainnya gitu. Kelihatannya karena Lalit punya pikiran kalau mereka dikasih keleluasaan mungkin mereka kabur atau gimana gitu. Jadi ya Lalit pun tangannya nggak terlihat paling kencang kan, dia paling longgar gitu. Jadi hanya asumsi, dan aku rasa jadi Lalit adalah orang yang secara rasional ya punya sakit jiwa yang level akut, dan dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa, dan keluarganya lah yang jadi korban gitu. Itu yang miris. Jadi kalau menurut Mas Aska itu Lalit dengan sadar dia itu dalam arti berpura-pura ingin mendominasi. Maksudnya kalau menurut Mas Aska seperti itu. Iya, dari sudut pandang mental health atau dari beberapa hal yang dibaca dan kawan-kawan itu kayaknya ini orang bukan tentang mistis-mistisan, tapi lebih ke volume di dalam kepalanya yang banyak dan nggak bisa dibagi ke banyak orang gitu loh. Itu sih yang menurutku sih masih asumsi. Oke. Tadi kan kita udah dengerin sudut pandang Mas Aska nih. Kalau Mas Bram sendiri gimana Mas Bram? Dalam arti apakah berpendapat bahwa sebenarnya itu memang dari si Lalit itu sudah berencana, kan ini kan seperti duga juga nih Lalit dan istri itu berencana untuk menguasai, dalam arti menguasai seluruh keluarganya nih, dalam arti mengontrol. Nah kalau Mas Bram apakah ada pendapat lain? Enggak sih Mas. Saya tidak berpendapat bahwa Lalit dan istrinya memang sengaja untuk ini sih, untuk menguasai atau membunuh semua, karena saya tidak tahu apakah kemudian dia hanya 11 tahun berpura-pura, atau kemudian atau beneran dia merasa
mendapatkan pendengaran atau suara-suara halusinasi itu gitu loh. Saya mungkin kalau dulu dibilang tim yang percaya bahwa dia berhalusinasi, bukan sedang acting, pura-pura mendengar untuk kemudian didengar dan berkuasa atas 11 orang di rumah itu. Dan kalau yang seingat saya ya di film itu, di film dokumenter itu digambarkan ya mereka akan diikat, mereka hanya 10-15 menit posisi menggantung. Itu kan dianalogikan kalau tidak salah seperti pohon beringin gitu loh. Manusia adalah akar-akarnya yang harus pasrah dan itu akan membuat Tuhan senang. Mereka kan percaya seperti itu dan itu akan berlangsung 10-15. Di ending mereka akan saling bisa membuka ketika lagu atau mungkin doanya itu akan selesai dinyanyikan atau selesai kidungkan gitu. Jadi saya sih masih menganggap ini ketidaksengajaan. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, tapi ini poin bagus sih dari sebuah dokumenter ini menurut saya adalah kita tidak dijelaskan secara detail bagaimana sang ibu meninggal. Karena ibu posisinya ada di samping dekat dengan kasur, posisinya jeratnya bukan di sini. Kalau teman-teman ingat, polisinya bilang bahwa kalau orang meninggal akan membentuk V di dagu, tapi ternyata itu ada di samping dan itu seperti jeratan sabuk lebarnya sama dengan sabuk kalau tidak salah. Dan ternyata kalau didengar dari cerita dari buku hariannya kan ternyata sang ibu dianggap tidak kuat untuk berdiri lama, jadi dipindah, diikat dengan gagang pintu begitu. Nah itu yang menurut saya masih menjadi, kalau kita bicara film biasanya ini kan plot hole, ada yang tidak dijelaskan. Tapi itu menjadi hal yang juga penting di dalam sebuah dokumenter adalah dokumenter itu menurut saya menjadi seperti reportase panjang kan artinya kita juga tidak mengedukasi para penonton untuk tahu cara pembunuhan atau cara bukan cara meninggal ya, cara jejak. menghilangkan jejak dengan buat ritual pun enggak ya. Iya, dengan detail gitu loh artinya. Artinya ibarat kita bicara soal, anggaplah misalkan ya, bukan di luar kasus ini, anggaplah misalkan soal penembakan gitu. Itu kita tidak akan secara detail membahas bagaimana ditembak, apakah cara menembaknya dengan cara lurus atau miring misalkan. Ini kan sebetulnya pola penggambaran dari sisi pembuat dokumenter yang menurut saya cerdas sih, dan dia memang intinya mengedukasi penonton bahwa tidak larut dalam hal-hal yang seperti itu gitu loh. Ya. Even ada disclaimer-nya juga kan di awal, dan tiap episode sih kalau menonton ini harus dengan pikiran sehat, dan kalau misalkan ada keluhan atau merasa trigger gitu, ada websitenya untuk bisa dikonsultasikan gitu kan. Jadi mereka disclaimer untuk ini bukan edukasi untuk gimana caranya bergabung ke sekte itu gitu, tapi lebih ke ini menjaga diri sendiri ya. Iya, peringatan untuk kalian untuk lebih disolusi di episode ketiga ya, untuk lebih dekat dengan sosial sekitar gitu. Tapi sih menarik sih dalam arti gini. Oke, kita anggap bahwa si Lalit ini mempunyai halusinasi yang menginstruksikan dia untuk penyucian diri dan keluarganya. Tapi ya tadi itu agak lucu aja, kayak misalkan kupingnya disumbat kapas supaya apa? Mungkin supaya nggak mendengar teriakan daripada orang-orang sekitarnya yang mungkin yang udah sekarat, jadi nggak, kupingnya disumbat, mulutnya disumpel. Kenapa? Supaya dia juga nggak teriak juga. Matanya gitu tuh, kenapa? Supaya dia nggak bisa melihat sekitarnya itu. Nah kalau menurut saya itu di saat dia itu yang upacara terakhir itu, menurut saya itu memang upacara suicide sih, karena dalam arti tanda-tandanya itu kayak kuping disumpel, itu semuanya itu ada tujuan sih menurut saya. Terus yang ibunya pun itu kan katanya tanda-tanda pemberontakan, jadi saya itu mungkin itu dipegangin dengan keras, maksudnya sang ibu udah nggak mau nih dalam arti. Nah itu kalau menurut saya itu sang ibunya itu udah mungkin udah nih, nggak mungkin suami gue kayak gini istilahnya, nggak mungkin suami gue nyuruh seperti ini, nggak mungkin dalam arti. Dan dia mungkin udah melihat anaknya itu kan sejak pertunangan itu kan selama 2 minggu ya kalau salah, itu kan udah agak mentalnya udah turun tuh, jadi saya tidur terus nggak mau terima. Nah menurut saya sih
Kalau yang awal-awal mungkin dia mendengar itu, dan yang terakhir itu mungkin dia lebih ke istilahnya tadi itu lebih ke perencanaan pembunuhan dengan suicide sih menurut saya sih, seperti itu. Soalnya kok nggak pada maksudnya pada terima aja, kuping nih sumpel, mulut masukin itu mata gitu, itu masih walaupun cuma bilang sampai airnya berubah jadi merah, nanti tenang aja, nanti si Lalit akan membukakan gitu kan dibilang kan seperti itu kan. Itu kenapa si Lalit dan si Tina itu yang terakhir mengikatkan diri, karena mereka itu yang mengikat seluruh keluarganya. Tapi ya Betul. Ya, tapi ya itu sih menurut saya sih, aduh ampun deh. Juga kan ketika ada anak kecil, ada 2 anak kecil yang kenapa bisa patuh gitu. Kan mereka sebenarnya nggak sedewasa orang-orang lainnya kan. Mungkin dan dia kan diasumsikan dengan ikatannya yang paling kuat gitu. Betul, dibilang. Jadi, lalu ada perlawanan tuh dari ibu dan dari anak kecilnya gitu. Karena pengamat-pengamatnya kan juga bilang, kenapa anak kecil bisa patuh semudah itu untuk suicide gitu. Dan seorang ibu kenapa bisa mengiyakan anaknya itu untuk suicide juga gitu. Itu kan hal-hal yang bukan faktor natural seorang ibu. Itu kan sempat dibahas juga kan. Jadi banyak hal-hal yang seberapa powerfulnya sih evil spirit si ayah ini sampai bisa menyuruh 3 generasi itu untuk mati, yang dibikin plot hole yang dibilang sama Mas Bram tadi. Plot hole-nya tuh gede banget dan gak ada saksinya, itu yang bikin kenapa jadi misteri. Dan ngeri jadinya kan. Kita sebagai orang timur nih, tadi kan India kan juga, masih saya orang timur lah kita ngomongnya. Kulturnya masih sama. Kulturnya kan masih sama nih. Kita seolah-olah gini, pernah gak sih ngerasain nih, misalkan kalau kita dibilangin, terus kita nggak nurut, terus terjadi apa-apa, terus pasti dibilangin, tuh kan udah dibilangin sama orang tua. Nah, tapi misalkan kalau kita dibilangin, kita nggak nurut, nggak terjadi apa-apa, kita nggak bisa balikin ke mereka. Tuh kan, nggak ada apa-apa, nggak bisa gitu. Maksudnya, akhirnya kan kita kan ditanaminnya kan seperti itu tuh. Aduh, daripada nanti terjadi apa-apa nih, apalagi ekonomi udah mulai membaik nih. Nanti tiba-tiba misalkan kalau saya ngelawan, tiba-tiba runtuh, nanti semuanya tunjuknya ke saya semua nih. Itu kan si ini nih gara-gara main handphone kelamaan nih, kan ada yang bilang kan tadi kan. Bahkan gara-gara main handphone kelamaan nih jadi dan bagusnya itu halusinasi itu bilang, bila kalian tidak nurut, maka Lalit dan keluarganya akan menerima hukuman, bukan kalian. Jadi saya si Lalit ngomong, tapi yang dihukum si Lalit. Nah itu kan jadi kayak tanda kutip itu kayak play victim juga kali ya. Ya kalau kalian nggak nurut, gue yang kena nih. Messenger yang akan kena istilahnya. Dan itu kan jadi kita juga, aduh gimana ya kalau gue nggak nurut, nanti si Lalit yang kena nih. Padahal dia udah berkorban menjadi medium, istilahnya the mediumnya daripada sang kakek. Nah itu menurut kalau misalkan bilang kalau kalian nggak nurut, maka kalian yang akan menerima istilahnya menerima hukuman, mungkin ya udah yang kena hukuman kan saya kan. Tapi kan misalkan kalau yang terima hukumannya si Lalit sendiri, itu kan kayak lebih sungkan kali kita sebagai orang timur ya. Masa taman kita yang kena segala macam seperti itu. Nah, Mas Bram kan udah lama nih sebagai jurnalis ya. Pernah jadi jurnalis ini gak sih kriminal yang harus sampai ke TKP? Alhamdulillah sih enggak ya. Enggak pernah. Okay. Bersyukur tidak, karena gini, buat saya yang cukup relate atau mungkin rasanya dekat dengan saya adalah bagaimana kemudian ada di crowded seperti itu menunggu dan nebak-nebak apa yang terjadi gitu kan. Itu saya kemarin ketika nonton sangat recall memory gitu loh, bagaimana kemudian ada di momen-momen yang seperti itu gitu loh. Saya mungkin tidak pernah secara langsung untuk ada di momen kriminal, misalkan pembunuhan atau mungkin kejahatan yang lain, tapi saya pernah beberapa kali liputan yang cukup menegangkan, misalkan penggerbekan beberapa kali 2018 sangat cukup sering waktu itu untuk liputan bencana, rasakan bagaimana melihat mayat, bagaimana menunggu orang mengevakuasi jenazah misalkan. Itu sih yang cukup terbayang di benak saya, bagaimana crowded-nya kalau
teman-teman ingat cerita di dokumenter, mereka mendatangkan 11 ambulans gitu kan. Setiap ambulans satu persatu masuk memecah massa yang cukup banyak. Ya memang seperti itu kejadiannya, dan kita tuh kadang ada di kerumunan yang mungkin sangat euforia, bukan euforia ya, rasa keingin tahu masyarakat itu kan cukup gede gitu kan, dan kita tidak boleh larut, tapi kita ada di situ misalkan. Itu sih yang sebenarnya cukup buat saya mengingat bagaimana momen-momen liputan tidak mengenakan kayak gitu, yang berhubungan dengan korban jiwa, berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan keluarga korban. Saya pernah itu di gempa ini, teman-teman, di gempa Lombok. Jadi waktu itu gempa Lombok kan agak gede ya, dan nggak cuma Mataram yang kena. Ada Lombok Utara, Lombok Timur, dan beberapa kabupaten lain. Saya pernah datang ke salah satu kampung yang mostly mereka rumahnya rubuh gitu kan. Saya datang itu sama salah satu, ada ibu gitu, perempuan muda lah. Saya dilempari pasir. Dia marah, pergi kalian dan segala macam. Saya tidak merasa tersinggung waktu itu, karena ya kita juga harus tahu bagaimana psikologis orang yang memang sedang kena musibah. Terus nggak lama ada kakek bilang, yang ternyata itu adalah bapaknya, bilang udah kalian pergi aja, tapi dengan sopan tentunya. Dia bilang gitu ke saya. Ternyata rumah si perempuan tadi yang marah-marah ke kami itu ternyata rubuh, anak dan suaminya meninggal karena itu. Artinya kan ada satu kegetiran yang kita rasakan gitu ketika kita melihat kayak gitu. Tapi satu sisi kita juga tidak boleh terlalu larut, karena tentu mempengaruhi psikologis dan cara kita mencari menentukan pesan yang akan kita bawa. Ya itu sih yang menurut saya cukup, itu pasti akan menjadi tantangan ya buat para jurnalis untuk liputan, apalagi kemudian Burari menyentuh padat. Burari itu kalau kita lihat kan kayaknya ruko-ruko pasar gitu loh, komplek yang cukup padat. Jadi menurut saya itu akan menjadi hal yang besar. Even itu adalah pembunuhan massal atau bunuh diri massal gitu, itu kan menjadi catatan yang luar biasa kalau kita dengar dari para jurnalis dan ataupun koresponden yang bercerita gitu loh. Gitu sih, cukup relate bagaimana melihat kondisinya. Cuman sih cukup menarik sih, dalam arti kan seperti ini. Sebagai, kalau saya sih nggak bisa kebayangin sih, di satu sisi sebagai jurnalis itu kan harus mencari berita, dalam arti mencari berita berarti kan mengorek itu berarti kan menanyakan informasi segala macam. Tapi di satu sisi itu ada rasa rasa nilai-nilai kemanusiaan yang harus di hati kita nih masing-masing nih, dalam arti di tiap pribadi, dalam arti kadang-kadang kan misalkan ada satu tragedi, terus kita harus mencari tahu, mengorek informasi sebenarnya apa yang terjadi sih, kenapa nih kok bisa terjadi ini. Nah itu kan pasti kan ya tadi itu kayak yang tadi itu kejadian itu baru kehilangan suaminya, baru kehilangan anaknya. Apakah kita dengan misalnya hati kita mau gak misalnya tanya misalnya seperti itu. Tapi kan di satu sisi kan kayak kita ikut merasakan kehilangannya gitu, Mas Bram ya. Di satu sisi kita harus mengorek. Nah itu gimana tuh cara ngatasinnya itu? Ya ini sih, ya memang rasanya klise kalau saya bilang ini pasti. Tapi tidak terlalu larut dalam perasaan haru. Artinya buat saya liputan bencana itu cukup membuat saya satu trauma secara, satu contoh ya Lombok atau Palu waktu itu 2018 cukup. Palu. Betul, Palu. Itu saya betul merasakan dampak traumanya, bahkan ketika saya ingat banget, saya pulang, kasur saya goyang waktu itu karena adik saya masih kecil ya. Itu loncat dari kasur untuk turun. Nah itu saya itu udah langsung kaget karena berhari-hari merasakan gempa, tidur di lobi suatu bangunan, begitu gempa lari keluar, dan itu semuanya karena ketakutan yang ada di kami, teman-teman jurnalis yang jadi saat itu. Jadi cukup ini sih artinya membagi perasaan gitu loh.
kitanya tidak boleh terlalu larut, tapi satu sisi memang lingkungan kita lagi seperti itu vibe-nya. Itu sih yang susah. Apalagi misalkan kayak kalau teman-teman kan ada bom Surabaya di gereja waktu itu. Saya datang ke saya kebetulan pergi ke Surabaya, diturunkan untuk liputan di Surabaya, tahu gimana keluarga korban waktu di rumah sakit Bayangkara nunggu dekat kamar jenazah, atau kemudian datang ke rumah mereka yang ternyata itu seorang bapak yang tulang punggung keluarga loh. Kan ada yang korbannya kan rata-rata orang-orang sekitar, tukang parkir saat itu, tukang parkir gereja, yang ternyata dia juga punya keluarga, dia ternyata terakhir begini sekali gitu sih. Dan kalau di kami, apalagi di Indonesia mungkin yang kita percaya adalah tidak terlalu membahas soal perasaan. Jadi kalau teman-teman ingat atau tahu, mungkin ada jurnalis menanyakan kepada korban atau penyintas sesuatu bagaimana perasaannya, itu adalah pertanyaan yang salah. Teman-teman. Karena sebenarnya itu sangat tidak dibolehkan untuk menanyakan bagaimana perasaannya, misalkan ada yang meninggal, karena pasti sedih dong. Ya pasti apa yang mau digambarkan, apa kemudian justifikasi yang kita perlukan untuk menggambarkan kesedihan misalkan dalam bencana, apakah itu bencana alam atau kita kehilangan seseorang yang kita sayangi gitu. Jadi memang bukan itu yang mau kita korek, bukan kemudian mengglorifikasi kesedihannya, tapi bagaimana peristiwanya. Bagaimana pencarian korbannya atas nama kemanusiaan, bagaimana kemudian kita belajar misalkan soal yang 17 itu di mana? Lupa saya. Di Anyer. Tsunami Anyer itu kita cukup belajar bagaimana kemudian tsunami yang terjadi ternyata tidak ada tanda air pasang ternyata. Kayak gitu-gitu kan. Itu kan sebenarnya hal yang cukup dan harus kita beritakan karena agar ada pengetahuan baru yang kita sampaikan ke masyarakat juga. Bagaimana perkembangan kondisi daerah, bagaimana kemudian itu bisa antisipasinya bisa ditiru sama daerah. Itu sih sebenarnya yang penting. Mas Tiawan, Mas Aska, dari sebuah pemberitaan, dan kita akhirnya tidak larut dalam kemudian perasaannya korban, kita tidak larut bagaimana emosi mereka, karena sebenarnya mau tidak mau keluarga korban, keluarga penyintas itu pasti akan itu sih sangat tidak rasional sebetulnya menganalisis kejadiannya kan, karena ada keluarga mereka yang terlibat di sana, mungkin bisa jadi mereka menggunakan asumsi, prasangka, dan segala macam. Nah, kita itu tidak boleh terbawa ke sana. Kalau menurut saya, ketika kita melihat kejadian yang terjadi di India, gitu kan, yang digambarkan di film dokumenter, rasanya mungkin mereka terlarut di situ, gitu. Atau mungkin malah mereka menciptakan teori-teori baru, mungkin sambil duduk dan melihat bagaimana kondisi sekitar, pipa misalkan, atau hal-hal lain. Itu sih yang sebetulnya alhamdulillahnya di kita tidak terjadi. Gitu. Masih dipisahkan antara infotainment dengan jurnalistik untuk berita ya, kalau di kita sampai saat ini ya. Artinya gini Mas, bukan kemudian saya ingin mengeksklusifkan diri ya, kami ingin mengeksklusifkan diri, tapi memang caranya berbeda. Saya tidak mau mengatakan lebih baik mana gitu, itu pilihan lah, itu pilihan. Itu pilihan, mereka mau menggunakan cara itu silakan. Tapi kami sebagai media yang bergerak di berita itu menggunakan cara yang saya jelaskan tadi. Gitu. Iya, menarik nih. Nah, Mas Aska, sebelum kita tutup nih, kira-kira nih apa yang Mas Aska dapatkan dari menonton miniseri dokumenter ini nih? Pelajaran-pelajaran atau istilahnya ada sesuatu warning nggak istilahnya? Episode 3 itu adalah lebih ke proses investigasi dari berbagai sudut pandang ya, dari sisi kepolisiannya, dari sisi forensiknya, yang tadi kita bahas, kalau kita nggak boleh pakai perasaan pun di forensik pun dia mengutarakan itu kan. Kalau dia harus dengan profesional untuk menganalisa gitu.
kalau memang miris ya miris, gimana caranya satu rumah kerabat semua ini meninggal semua gitu. Dan kalau kita dengarkan dari sesi terakhir dari seorang psikolog, kalau masalah ke lupa namanya, kayak lebih ke sosial, kehidupan bertetangga lah, lebih ke situ kayaknya. Jadi Lalit yang terhanyut dalam post traumatik yang berlebihan, menahun bahkan sejak dia ditinggal ayahnya, kemudian semakin kompleks dengan dia dipukul di pabrik ini triplex, itu benar-benar traumatiknya menahun gitu, bahkan sampai puncaknya di 2018 di mana sakit hatinya dia dan rasa tidak sukanya dengan hidup itu dilampiaskan dengan mengajak satu rumah, itu yang dirasa sungguh psycho, ibaratnya levelnya udah level psycho aja gitu. Dan ya kalau mau kita perdebatkan ya lebih ke percaya ini dari sudut pandangnya rasional aja gitu. Ini orang emang nggak mau mati sendiri dan sakitnya ngajak yang lain, dan kalau misalkan dia cerita atau dia curhat dengan ekspor, atau dia lebih minimal istrinya itu cerita ke orang lain, at least kita tahu gitu. Kan tetangganya hanya dia orang baik, dia hanya nggak bisa bersuara karena kemasukan asap dan kawan-kawan, tapi hanya dari permukaan aja. Tapi mereka nggak ada support system yang pas dari kehidupan bertetangganya juga gitu. Ketika ada satu orang down, ya kita bantu, kita hibur kayak gitu. Bukannya dengan tertutup atau hanya pendekatan, yaudah ada pesta kita datang. Tapi ketika dia murung, kita tuh nggak mendekat ke dia. Kita ya udah acuh tak acuh juga gitu. Banyak masalah yang akhirnya terbuka gitu. Kayak di Indonesia juga mirip ya, kayak masalah pendidikan mungkin terasa kurang juga gitu. Ketika anggota keluarganya gampang dihasut, gampang dipercaya dengan hal-hal mistis dan lain-lain gitu. Dari orang yang well educated, kenapa bisa percaya dengan hal-hal kerasukan ayahnya, dan segitu powerful-kah si evil spirit ini sampai bisa mengontrol gitu. Kenapa tidak ada pikiran asumsi-asumsi yang bisa diceritakan ke tetangga gitu. Kalaupun dia tahu ada bukti, misalkan kalau kita berbuat salah, Lalit akan menerima akibatnya atau menerima dosanya gitu. Ya sesekali lah kita coba gitu. Mungkin rebel dikit gitu. Sayangnya itu tidak terjadi, dan gimana akhirnya 11 tahun investasi pencucian otak itu dari Lalit itu sukses, dan ya udah hilang semua 3 generasi ini, dan itu mirisnya luar biasa. Ini karena efek mental health dan kurangnya pendekatan sosial bertetangga aja. Dan mungkin juga nggak berani bersuara ya, dari kan sempat dibilangin tuh ada istilahnya ada ponakannya sempat bersuara kepada bosnya ya, tapi ya cuma sebatas itu doang aja sih. Seperti hanya itu. di permukaan. Hanya permukaan aja. Nah kalau Mas Bram gimana Mas Bram? Apa nih yang bisa diambil dari miniseri dokumenter ini? Secara kejadiannya, karena ini sebuah kejadian nyata, apa mungkin disebut juga sebagai tragedi, ya pasti adalah soal jangan meremehkan apapun keluhan yang kita rasakan sih. Artinya zaman sekarang kan kebetulan kemudian isu mental health itu kan memang lagi ramai dan rasanya memang lagi populer untuk dibahas banyak orang. Tapi kita mungkin juga jangan lupa untuk selalu aware bahwa there is something wrong maybe inside us, dan mau bercerita kepada orang sekitar paling tidak. Karena itu mungkin jadi kunci paling mudah untuk kunci paling mudah untuk tidak rusak sendiri dan akhirnya merusak orang lain. Artinya mungkin sama hari ini kita bersama-sama review film ABC gitu kan, daripada cuma mumet fan teorinya di kepala kita, akhirnya kita luapin lah, ngobrol satu sama lain, bertukar ide, dan ya tidak harus berantem, kita ya sudah kita menerima ide masing-masing, memperluas perspektif.
Itu kan artinya juga sama ya kan dengan masalah di dalam kepala kita yang mungkin ketika kita bicarakan dengan orang tanpa membenarkan pihak mana A atau B atau mencari pembenaran, ya udah mungkin hal-hal seperti yang terjadi pada Lalit dan keluarga mungkin saja tidak terjadi gitu loh. Dan pemikiran yang mungkin lebih rasional itu dibutuhkan sih. Dan untuk secara dokumenternya menurut saya ini keren banget karena satu sisi dokumenter ini kan artinya tidak hanya berusaha mengumpulkan fakta ya, artinya fakta yang mungkin ketika semua orang sudah percaya ada cocokologi yang 11 pipa, ada cocokologi dukun dan segala macam, ada cocokologi apapun itu, ini mencoba mengangkat apa sih sebenarnya yang terjadi gitu loh. Apa yang sebenarnya terjadi, melawan bagaimana stigma mayoritas yang rasanya tidak percaya kalau itu adalah sebuah pembunuhan, bahkan katanya ada pihak keluarga yang punya ormas yang siap menuntut kepolisian dan pemerintah ketika ini dikatakan sebagai kasus bunuh diri dan segala macam. Ya kan, kita bicara oke, mayoritas, tapi apakah kemudian yang dipercayai mayoritas di sana artinya itu kemudian adalah suatu kebenaran mutlak, kan pasti juga belum tentu selalu benar. Jadi menurut saya ini keren banget sih mengungkap sesuatu hal yang lain dan mungkin itu lebih masuk akal untuk kita terima gitu sih. Betul sih. Yang tadi itu yang digarisbawahi adalah di mana masyarakat sudah istilahnya menyalahkan polisi. Nih gara-gara polisi nggak nemu aja nih. Jangan-jangan nih oknum polisi, kan biasanya suka gitu ya. Jangan-jangan oknum polisi nih yang melakukan nih, jadi gitu tutupin nih, jadi ngomongnya bunuh diri segala macam. Nah itu kan ini digambarkan dengan gamblang juga nih, dalam arti diungkapkan dari segi polisi juga. Aduh, ya bayangin nih, kita udah dibilangin sama atasan kita, siap-siap aja nih kalian akan dibilang kalian membohongi publik istilahnya. Dan itu saya rasa itu di mana-mana pasti ada sih seperti itu. Dan berikutnya itu juga yang tadi Mas Bram bilang atau Mas Aska bilang itu memang misalnya kalau misalkan ada isu mental health, misalkan kalau kita memang sudah menyadari, oh ini kok kayak ada sesuatu nih di dalam diri kita nih, kita butuh bicara nih kepada orang lain nih. Kadang-kadang itu mungkin kita hanya butuh didengarkan, dalam arti bukan butuh pendapat, tapi ya itu dia, kita harus mencari teman untuk saya setidaknya itu mendengarkan kita, ataupun kita sebagai keluarga ataupun orang dekat sudah mengetahui hal itu, ya kita juga harus istilahnya jangan takut untuk istilahnya menyarankan untuk ke profesional, karena sekarang ini juga sepertinya sudah lazim ya untuk orang-orang ini untuk mendapatkan misalnya bantuan, bukan pertolongannya, tapi mungkin secara halus itu bantuan kepada tenaga profesional secara untuk mental health nih, seperti itu. Oke nih. Ini kayaknya pembicaraan hari ini nih benar-benar gloomy ya, tidak seperti pembicaraan kita lainnya nih. Dan memang tapi deep bukan. Tapi emang benar sih, kalau pesan saya sih kalau untuk nonton film ini nih, dokumenter ini nih harus siap secara sehat, secara fisik dan secara mental deh. Waktu itu saya sendiri pun sempat ngomong sama Mas Bram, sempat ngomong sama Mas Aska. Saya episode pertama itu udah nonton, udah kemarin itu baru 10 menit kalau nggak salah tuh ya. Abis itu, waduh kayak ini saya lagi I'm not ready yet nih. Abis itu saya matikan karena saya nggak mau awas. Ya. Dan benar saya nonton 3 episode, abis itu sama kayak Mas Bram, abis nonton saya bengong sih Mas, dalam arti ya ampun, geleng-geleng, bengong dan geleng-geleng dan bertanya kenapa maksudnya why, saya kenapa bisa terjadi. Saya tahu itu, tapi kenapa bisa gitu. Sampai sekarang pun masih nanya sih kenapa bisa. Seperti itu sih. Jadi overthinking ya. Overthinking. Nah nanti tinggal dengarkan podcast overthinking ya Mas Bram ya. Iya betul. With Martin Sulistyo. Mantap. Saya promonya nih. Ini jembatannya nyambung aja nih Mas Aska nih. Padahal nggak direncanakan ya Mas Aska ya. Mulus kan. Mulus. Masuk.
Oke nih Mas Aska, Mas Bram, terima kasih Yes. nih untuk meluangkan waktu untuk membicarakan sebuah dokumenter kasus yang cukup menghebohkan. Misalnya kan kita berharap ini supaya dengan menonton kasus ini nih kita bisa belajar dalam arti setidaknya itu mencegah hal-hal ini terjadi kepada orang-orang yang kita sayangi. Sekali lagi terima Betul. kasih Mas Aska, Mas Bram, dan untuk para Siap. sobat BB69 saya ucapkan terima kasih dan see you. See you BB69.